Kredit bermasalah adalah suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kredit yang ia peroleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Kerugian yang diakibatkan oleh kredit bermasalah antara lain: yang pertama, kerugian materi; yang kedua, perlu mengambil alokasi sumber daya yang lain untuk menambah dana; yang ketiga, pencadangan kredit membengkak; yang keempat, kehilangan kesempatan bisnis; yang kelima, cash flow bank terganggu; yang keenam, reputasi bank yang buruk di mata masyarakat. Penyebab kredit bermasalah dari pihak bank dapat disebabkan oleh: yang pertama, petugas bank kurang teliti; yang kedua, petugas bank terlalu yakin akan kemauan dan kemampuan nasabah; yang ketiga, kurang adanya pengetahuan dan keterampilan dari para petugas bank; yang keempat, kurangnya kebijakan perkreditan pada bank; yang kelima, lemahnya organisasi dan manajemen dari bank; yang keenam, pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan; yang ketujuh, kebijakan pimpinan yang memberikan kredit kepada nasabah yang masih ada hubungan teman dekat atau keluarga, dapat besar kemungkinan terjadi kredit bermasalah. Penyebab kredit bermasalah dari pihak nasabah atau debitur disebabkan oleh: yang pertama, ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya; yang kedua, keberadaan nasabah yang tidak diketahui, bisa saja telah pindah alamat rumah atau lokasi usaha; yang ketiga, kredit bank tidak digunakan untuk modal kerja usaha sesuai permohonan kredit tetapi untuk membeli sebidang tanah; yang keempat, pembiayaan yang dicairkan ditujukan untuk usaha yang sudah berjalan, namun belakangan hal itu digunakan untuk membuka usaha baru; yang kelima, usaha yang dibiayai dengan kredit relatif baru, belum memberikan penghasilan yang memadai; yang keenam, nasabah mengalami kegagalan karena beralih usaha yang belum pernah dilakukan sebelumnya; yang ketujuh, nasabah tidak berdaya terhadap persaingan usaha yang juga semakin ketat; yang kedelapan, usaha menurun atau juga bangkrut; dan yang kesembilan, memiliki hutang di sana-sini, bisa saja hutang di BPR, bank umum, koperasi, pegadaian, dan sebagainya. Mencegah timbulnya kredit bermasalah. Tindakan pertama untuk mencegah ketimbulnya kredit macet adalah berhati-hati dalam pemberian kredit. Beberapa langkah konkret dalam tindakan konservatif tersebut adalah: mengikuti prosedur pemberian kredit dengan baik, hindari sikap subjektivitas dalam pemberian kredit. Seorang account officer harus memiliki prinsip sendiri berdasarkan analisis yang dilakukannya. Jangan segan-segan menolak suatu permohonan kredit kalau memang dari hasil analisis diperoleh kesimpulan tidak layak untuk biayai oleh bank. Lengkapi dokumentasi sebelum kredit direalisasi. Memantau perkembangan aktivitas rekening debitur pada bank. Melakukan kunjungan ke debitur secara teratur secara periodik. Untuk kredit yang berbentuk cicilan seperti term loan, KPR, dan lain-lain, account officer dapat melakukan pemantauan dengan memperhatikan ketertiban cicilan setiap periode angsuran. Penyelesaian kredit bermasalah adalah serangkaian tindakan yang dapat dilakukan bank terhadap debitur bermasalah untuk dapat memperbaiki kinerja usaha debitur yang bersangkutan
dan kualitas kreditnya. Tindakan bank dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah adalah yang pertama, rescheduling, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau memperpanjang jangka waktu dan perubahan besarnya angsuran kredit. Yang kedua, reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit seperti jangka waktu, kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga atau penurunan suku bunga, pembebasan bunga, dan penyitaan jaminan. Yang ketiga, restructuring, yaitu upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank. Tindakan bank ini memberi kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank. Penyelesaian sengketa dalam kredit bermasalah. Yang pertama, melalui jalur non-litigasi. Penyelesaian ini dengan cara yang saling menguntungkan, melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian ini diharapkan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya. Yang kedua, melalui jalur litigasi. Penyelesaian ini merupakan upaya terakhir setelah jalur non-litigasi tidak dapat dilakukan lagi. Dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, pengambil alihan agunan kredit, penjualan agunan kredit, atau dengan cara pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur.